para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga pada pagi hari ini kalian bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Para mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai metode pengajaran PIS atau metode pengajaran IPS. Sekali lagi saya sampaikan, saya pertegas kepada kalian, IPS dan PIS ini sesungguhnya sama. IPS untuk pendidikan dasar, sedangkan untuk pendidikan tinggi namanya pendidikan ilmu sosial. Kemudian hal lain yang juga perlu saya ulang kembali bahwa pendidikan ilmu sosial bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pendidikan ilmu sosial dikatakan bukan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena pendidikan ilmu sosial antara lain tidak mempunyai metodologi tersendiri. Metode yang dipakai di dalam pendidikan ilmu sosial semata-mata merupakan pinjaman dari metode-metode yang dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial. Namun toh demikian, kita akan mencoba untuk berbicara, untuk belajar lebih jauh. Kalau begitu bagaimana sebaiknya seorang guru ketika dia sedang mengajarkan materi ilmu pengetahuan sosial di pendidikan dasar. Metodologi seperti asal katanya metode dan logos atau logi, di mana metode itu bisa diartikan sebagai cara, logos atau logi itu sebagai ilmu. Sehingga ketika kita berbicara metodologi, itu berarti kita berbicara mengenai ilmu mempelajari cara. Cara apa? Nah, karena ini dalam kaitannya dengan pengajaran, maka yang kita pelajari adalah ilmu cara mengajar. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, di dalam metode pengajaran IPS ada beberapa cara yang biasa dipakai. Yang pertama adalah yang disebut dengan strategi pembelajaran ekspositorik deduktif. Ekspositorik adalah membeberkan, sedangkan deduktif artinya proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika kita mau menyampaikan satu pokok bahasan di dalam IPS, maka kita berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum. Kemudian dari hal-hal yang sifatnya umum itu kita mencoba menuju pada hal-hal yang sifatnya khusus. Ini yang dikatakan sebagai metode berpikir secara deduktif. Jadi misalnya saja begini, kota A hujan, kota B hujan, kota C hujan, kemudian kota D hujan. Maka bisa disimpulkan semua daerah hujan. Nah ini cara kita berpikir secara deduktif. Nah, di dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial, cara berpikir yang seperti itu biasa dilakukan.
Metode pembelajaran ekspositorik deduktif itu bisa kita ambilkan contoh, misalnya saja ceramah, tanya jawab. Nah, para mahasiswa, dua metode pengajaran ini sering dikatakan sebagai metode yang kadar CBSA-nya paling rendah. Namun kalian jangan mengatakan itu tidak ada keaktifannya. Ada, cuma kadar keaktifan siswa rendah. Karena segala sesuatunya berpusat pada guru, teacher centered. Oleh karena itu ketika kalian mengajar dengan menggunakan metode ceramah, kalian harus ketahui juga kelemahan-kelemahan metode ceramah itu yang kayak apa. Kelebihan-kelebihan metode ceramah itu yang bagaimana. Ini harus kalian pahami. Oh, kalau metode ceramah itu misalnya saja dalam waktu yang singkat bisa menyampaikan informasi lebih banyak jika dibandingkan dengan metode yang lain. Misalnya saja seperti itu. Nah, demikian juga dengan metode tanya jawab. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, kalian pahami. Setelah kalian mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode, maka kemudian kalian coba tutupi kelemahan-kelemahan metode yang ada dengan berkolaborasi atau menggunakan beberapa metode. Jadi misalnya saja karena metode ceramah itu berpusat pada guru, maka ketika menggunakan metode ceramah, gunakan juga metode tanya jawab. Penggunaan metode tanya jawab di dalam proses pembelajaran harus kalian ingat, kalian pahami, tidak dimaksudkan untuk mengukur, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman siswa, tidak semata-mata itu. Tetapi metode mengajar tanya jawab harus kalian terapkan sebagai upaya untuk mengembalikan situasi proses belajar mengajar yang kalau mungkin ketika kalian menggunakan metode ceramah itu situasi kondisi kelas kurang kondusif. Misalnya saja ketika kalian berceramah, ternyata banyak juga siswa yang ceramah sendiri. Banyak juga yang kemudian siswa itu bercerita sendiri. Nah, ketika kondisi yang seperti itu kan proses pembelajaran tidak efektif. Nah, kalian bisa mengembalikan situasi seperti itu ke dalam proses yang kondusif dengan cara apa? Dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa siswa. Penggunaan tanya jawab dalam hal ini dengan sendirinya berbeda ketika kalian memang ujiannya ujian lisan. Ini berbeda, ini mohon kalian pahami penggunaan tanya jawab sebagai metode mengajar atau tanya jawab sebagai bentuk tes. Ini metode pembelajaran ekspositorik. Kemudian yang ketiga, maksud saya yang kedua adalah strategi pembelajaran heuristik induktif. Induktif ini sering diartikan sebagai metode kebalikan dari deduktif. Nah, sekarang kita coba lihat arti masing-masing. Heuristik atau sering juga disebut dengan inquiry. Inquiry merupakan penyelidikan dan induktif adalah proses berpikir dari hal yang khusus ke hal yang umum. Nah, dari apa yang saya kemukakan di depan tadi, kalian pasti bisa mengambil satu kesimpulan untuk metode induktif dan deduktif ini mana yang lebih baik. Artinya
Kalau induktif itu orang berpikir dari hal-hal yang khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Misalnya saja begini, besok ketika kalian akan menyelesaikan program studi strata 1, kemudian kalian punya kewajiban nulis skripsi misalnya, dan kalian adalah orang-orang yang tertarik dalam bidang pendidikan. Kalian mengadakan penelitian di sekolah X misalnya. Kemudian temuan-temuan yang saudara peroleh berdasarkan data-data setelah kalian analisis, maka di situ menunjukkan ada hubungan, ada pengaruh antara Y dan X misalnya saja seperti itu. Nah, apa yang saudara lakukan adalah penelitian yang sifatnya khusus, hanya di sekolah yang bersangkutan. Tetapi ketika kalian mengambil kesimpulan, saudara menyimpulkan kondisi itu tidak hanya terjadi di sekolah X saja, tetapi juga di sekolah yang lain. Nah, dengan sendirinya ketika kalian melakukan hal-hal yang seperti itu, kira-kira pas atau tidak. Ini strategi pembelajaran yang induktif. Sedangkan yang heuristik ini digabungkan jadi satu, itu adalah penyelidikan. Mencoba mencari tahu. Nah ini. Sehingga boleh dikatakan ini strategi ini menjadi lebih mempunyai kadar keaktifan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspositorik deduktif. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, untuk metode yang kedua ini, misalnya saja problem solving dan inquiry discovery. Problem solving. Saya senantiasa mengingatkan, sebelum kalian menggunakan metode itu, kalian harus pelajari terlebih dahulu. Problem solving dengan sendirinya masalah yang kalian lontarkan, masalah yang ingin dipecahkan di dalam proses belajar mengajar adalah masalah-masalah yang memang bisa dikaji secara keilmuan. Bukan masalah-masalah yang menurut cerita, hikayat, dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Misalnya saja begini, ketika kalian berada di suatu daerah, di rumah atau tempat tinggal orang tua, atau kalian berada di tempat kos misalnya. Kemudian setiap hujan di daerah sekitar situ selalu dilanda banjir. Nah, kemudian kalian menugaskan kepada siswa, coba kalian cari tahu kenapa daerah di situ senantiasa banjir ketika hujan. Nah, ini problem solving. Kemudian inquiry discovery. Para mahasiswa, mungkin kalian pernah melihat acara di satu stasiun televisi yang namanya Kuis Siapa Dia. Kuis Siapa Dia ini kan menghadirkan sosok tamu yang misteris. Sosok tamu yang dicoba ditebak oleh panelis. Dengan cara apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu hanya boleh dijawab dengan menggunakan kata-kata tertentu. Misalnya ya dan tidak. Nah, orang ini menggali kemudian merumuskan. Jadi misalnya saja pertanyaan-pertanyaan dengan sendirinya berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum. Misalnya saja, apakah saudara berjenis kelamin laki-laki? Nah, di situ sudah ditentukan. Kalau benar, katakan ya, kalau tidak, tidak. Nah, misalnya saja kalian bertanya seperti itu, dijawab ya. Nah, kalian sudah punya satu dasar. Kemudian dari pertanyaan itu dikembangkan.
apakah kalian berusia antara 40 sampai 50 tahun? Ketika dijawab ya, berarti kalian sudah punya 2 dasar untuk mengambil kesimpulan. Demikian seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu disusun sedemikian rupa sampai kemudian ada kesimpulan karena pertanyaan-pertanyaannya yang semakin mengerucut. Itu inquiry discovery. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran pencapaian konsep. Strategi pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu cara penyajian pelajaran dalam bentuk konsep disiplin ilmu, di mana siswa dengan bimbingan guru mengidentifikasi, menyebutkan sifat utama, menunjukkan contoh, dan merumuskan definisi. Misalnya saja begini, kalian akan menugaskan kepada siswa atau peserta didik kalian. Kalian bertanya, hukum itu apa sih? Nah, kemudian siswa atau peserta didik saudara menjawab, hukum itu mempunyai sifat mengikat misalnya. Kemudian yang lain memaksa misalnya. Kemudian yang lain sanksi misalnya saja seperti itu. Nah, dari 3 hal itu maka kemudian diambil suatu kesimpulan. Artinya apa? Kemudian siswa peserta didik kalian bisa menyimpulkan kalau begitu hukum ada sesuatu yang mempunyai sifat memaksa, kemudian mengikat, dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Itu misalnya saja strategi pembelajaran pencapaian konsep. Oleh karena itu, ketika kalian ingin mendefinisikan segala sesuatu, maka satu hal yang harus kalian pahami, kalian harus mengerti sifat-sifat dari apa yang ingin saudara berikan definisi. Nah, kemudian yang berikutnya, metode yang keempat adalah strategi pembelajaran pendidikan nilai. Strategi pembelajaran pendidikan nilai yaitu metode mengajar di mana guru menolong siswa menetapkan nilai pilihannya sendiri dari sejumlah nilai yang dihadapi atau diyakini. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, saya akan memberikan contoh, tetapi contoh yang saya berikan ini jauh pada era dahulu, tepatnya pada sekitar tahun 1984. Nah, ketika ada perubahan kurikulum 1984-1986, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, pada kurikulum itu ada bidang studi baru yang namanya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. PSBB pada waktu itu dimaksudkan agar nilai-nilai 45 dari generasi 45 itu bisa diwarisi oleh anak didik. Sehingga PSBB pada waktu itu berbeda dengan pengajaran sejarah. Kalau pengajaran sejarah berorientasi pada sains, berorientasi pada knowledge, maka PSBB orientasinya adalah value, nilai. Dan pada waktu itu kan nilai-nilai apa sih yang ingin dikembangkan, ingin kita warisi dari generasi 45. Orang sering menyebut dengan nilai-nilai RPKHB.
R itu rela berkorban, P itu persatuan dan kesatuan, K-nya kerjasama, H-nya hormat menghormati, B-nya bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu pada era 84 dengan munculnya PSBB. Nah, ketika kalian belajar mengenai pendidikan Pancasila, maka sesungguhnya strategi pembelajaran nilai ini adalah strategi yang cocok, pas menurut saya. Sekali lagi, ketika kalian mengajarkan Pancasila, karena Pancasila lebih banyak pengajaran tentang nilai-nilai. Kita kembali di dalam IPS. Strategi pembelajaran pendidikan nilai sesuai dengan namanya, maka yang digali atau yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini bukan standar keilmuan, bukan standar knowledge-nya, tetapi standar sikap. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya bukan kemudian misalnya saja jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum, berikan contoh hukum, kemudian silakan saudara analisis apakah ada hukum yang tidak mempunyai sanksi. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya knowledge, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya science. Nah, bagaimana dengan strategi pembelajaran pendidikan nilai? Strategi pembelajaran nilai tidak ada nilai benar atau salah. Tetapi setiap jawaban siswa mempunyai skor sendiri. Bagaimana cara scoringnya? Cara memberikan scoringnya berdasarkan sifat dari pertanyaan yang disusun. Kalau pertanyaan itu bersifat positif, menuju ke hal-hal yang baik menurut peraturan perundang-undangan, maka nilainya ketika siswa menjawab sangat setuju atau setuju, maka dia memperoleh skor yang tertinggi. Tetapi kalau kemudian pertanyaan atau pernyataannya, lebih tepatnya pernyataan bersifat negatif, maka skornya berbalik. Yang sangat tidak setuju mempunyai skor yang paling tinggi. Yang saya masukkan begini, untuk mengungkap nilai yang dimiliki oleh peserta didik, maka pernyataannya misalnya saja begini. Pada hari Minggu, di desa A diadakan kerja bakti untuk membersihkan gorong-gorong karena menjelang musim penghujan. Terhadap pernyataan tersebut di atas, sikap saudara bagaimana? Nah, kemudian di situ ada pilihan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini. Tetapi kalau 5 itu kebanyakan dan mungkin sulit untuk memastikan antara pernyataan yang sangat setuju dan setuju, tidak setuju dengan sangat tidak setuju, bisa saja kemudian kalian hanya memberikan 3 opsi. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, bagaimana scoringnya? Karena ini ada tata nilai yang baik, maka ketika anak didik menjawab setuju, maka dia akan memperoleh skor 3 untuk pernyataan tersebut. Yang menjawab ragu-ragu skornya 2. Yang menjawab tidak setuju skornya 1.
Nah, itu guru merumuskan sekian banyak pernyataan, kemudian setelah dijawab peserta didik, guru memberikan skor dan menjumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka kemudian diambil kesimpulan. Yang skornya sekian sampai sekian, berarti dia misalnya saja di dalam kelompok nilai sila keempat dari Pancasila misalnya saja. Kalau nilainya sekian sampai sekian, tinggi, dia mempunyai sikap gotong royong yang baik. Kalau sekian sampai sekian, dia sikap gotong royongnya sedang-sedang saja. Tetapi kalau yang rendah, skornya sikap gotong royongnya rendah. Misalnya saja seperti itu. Nah, ini bukan pekerjaan mudah. Selain bukan pekerjaan mudah, dengan sendirinya kalau guru ingin menerapkan strategi pembelajaran pendidikan nilai, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk koreksinya. Karena apa? Ya karena masing-masing jawaban siswa mempunyai bobot skor yang berbeda-beda. Nah, kalian harus mencoba nanti untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Sekali lagi, ini adalah pernyataan sikap, bukan mengukur tentang ilmu. Misalnya saja, saudara membuat pernyataan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian pilihannya setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Bukan itu. Itu knowledge. Itu science. Tetapi menjadi berbeda ketika kalian merumuskan untuk menghormati jasa para pahlawan, maka setiap tanggal 10 November diadakan kegiatan ziarah ke makam pahlawan misalnya. Terhadap pernyataan itu bagaimana sikap saudara? Nah, ini misalnya saja. Silakan saudara mengembangkan sendiri di dalam proses pembelajaran. Dan sebagaimana tadi yang saya kemukakan, itu bukan pekerjaan mudah. Namun bukan berarti tidak bisa dilatih. Apalagi kalau nanti saudara punya keinginan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan nilai. Keterampilan itu harus saudara perdalam. Kalian coba cari buku-buku yang berbicara pendidikan nilai. Kemudian saudara kaji bagaimana cara efektif untuk merumuskan nilai-nilai itu sendiri. Oke, para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, itulah beberapa metode pengajaran IPS yang biasa, yang bisa dilakukan oleh guru. Seperti pada materi-materi yang terdahulu, saya katakan bahwa IPS ini bukanlah disiplin ilmu yang centered. IPS ini disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner. Dengan sendirinya karena sifat keilmuan ini multi atau interdisipliner, ya kalian mencoba untuk mencari cara-cara lain bagaimana agar proses pembelajaran IPS menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Sementara ini yang terjadi masih dikuasai, didominasi proses pembelajaran IPS yang menggunakan metode ceramah. Ini metode yang paling mudah
diterapkan. Tetapi sekaligus metode ini mempunyai tingkat kejenuhan yang paling tinggi. Metode ini tingkat verbalismenya tinggi. Oleh karena itu, kalau kalian nanti juga akan menggunakan metode ceramah, minimal kalian harus menilai diri kalian sendiri. Apa yang harus dinilai? Ya, misalnya kemudian kalian bertanya pada diri saudara sendiri. Apakah kalian bisa berbicara dengan jelas? Jangan bicaranya tidak jelas, gagap misalnya, tetapi saudara memaksakan diri untuk menggunakan metode ceramah. Kemudian kalian juga perlu bertanya pada diri saudara sendiri, apakah kalian mempunyai volume suara yang cukup bisa didengar, mulai dari peserta didik yang duduk di baris depan, sampai kemudian yang duduk di baris belakang. Dan juga ketika kalian menggunakan metode ceramah, ya kalian jangan hanya sekedar melihat satu sisi saja, karena di sisi itu ada kelompok murid-murid yang kalian ya suka, atau karena penampilan yang beda dan lain sebagainya. Itu beberapa hal catatan saya terakhir supaya kalian bisa lebih bijak di dalam memilih metode pengajaran ketika kalian akan mengajar bidang studi IPS. Sekian, terima kasih. Salam sehat dari saya.